Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat kita beribadah lagi kepada Tuhan, sekalipun kita berada di tempat kita masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari demi hari kita lewati, minggu demi minggu kita lewati, bahkan bulan demi bulan kita lewati, sampai hari ini. Kalau kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan, pastikan bahwa itu bukan karena kekuatan kita, tetapi semata-mata itu semua karena pertolongan Tuhan yang sejati di dalam setiap hidup kita. Saudara-saudara, saya sering mengingatkan buat kita semua bahwa kita selalu harus mengikuti peraturan, ketetapan yang sudah dilakukan, dikerjakan oleh pemerintah, supaya setiap kebijakan peraturan itu boleh kita laksanakan, supaya kemudian kita berada dalam satu situasi kondisi di mana paling tidak kita menjaga kesehatan kita dan menjaga kesehatan orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak henti-hentinya seluruh komponen masyarakat, bahkan pemerintah, menghimbau terus-menerus. Setiap hari, setiap saat mereka menghimbau, memberikan pencerahan, bahkan memberikan pendidikan buat setiap masyarakat Indonesia supaya kemudian patuh terhadap aturan tersebut. Semata-mata pemerintah membuat aturan ini supaya rakyatnya ada dalam ketentraman, supaya rakyatnya ada dalam kesehatan, supaya kemudian bahu-membahu, ya, saling tolong-menolong, mengerjakan sesuatu yang baik demi kepentingan kita semua. Baik, kita mendengar bagian firman Allah. Pagi hari ini kita mau dengar bagian firman Allah yang terambil dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga. 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama. Satu ayat saja di dalam firman Allah. Sekali lagi 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang pertama. Demikian firman Allah. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara-saudara, Alkitab telah menjelaskan bahwa di akhir zaman akan datang satu masa di mana masa yang sukar. Masa yang sukar adalah masa yang sulit, ada di dalam kesusahan. Tetapi justru di masa yang sukar itu kita boleh melihat kuasa Allah itu kuasa yang sempurna. Kuasa Allah itu kuasa yang dahsyat, yang dapat memampukan, dapat menolong setiap manusia, dan bahkan dapat menolong saudara dan saya dimanapun engkau pergi dan engkau berada. Nah, di tengah-tengah masa yang sukar ini ada 3 hal yang saya mau bagikan kepada saudara-saudara. Yang pertama adalah pastikan bahwa Tuhan tetap memegang kendali hidupmu.
di tengah-tengah masa yang sukar. Saudara dan saya harus memastikan bahwa kehidupanmu dan kehidupanku ada di dalam kendalinya Tuhan. Karena kenapa demikian? Karena tidak ada yang bisa menolongmu. Tidak ada yang bisa membuat saudara dan saya keluar dari kesulitan, dari masa yang sukar, dan dapat bertahan pada masa kesusahan, kalau bukan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Maka pastikan benar bahwa hidupmu dan hidupku dalam kendali Tuhan di masa-masa kesusahan. Ini penting. Sebagai manusia kita tidak dapat mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tidak dapat mengandalkan kepandaian kita sendiri. Kita tidak dapat mengandalkan kekayaanmu. Tetapi justru di masa kesusahan itu, satu hal, hanya satu yang kita bisa andalkan, yaitu Tuhan. Karena Tuhan tidak terbatas, sedangkan saudara dan saya terbatas adanya. Kalau kita menyadari bahwa kehidupan kita terbatas, kemampuan dan kekuatan kita terbatas, maka carilah yang tidak terbatas itu adalah Yesus sendiri, yang dapat memberikan kekuatan bagimu di tengah kesulitan, yang dapat memberikan pertolongan bagimu dan bagiku di tengah-tengah kesusahan. Jadi yang pertama, pastikan bahwa hidupmu dan hidupku ada dalam kendalinya Tuhan. Yang kedua, pastikan bahwa hidupmu dan hidupku ada dalam pimpinannya Tuhan. Kita butuh pimpinan Tuhan. Kita butuh Tuhan yang pimpin langkah hidup kita. Tidak ada jalan lain. Tidak ada pertolongan lain dalam hidup kita, kecuali kita memerlukan pertolongan pimpinan, penyertaan Tuhan dalam hidup. Karena sekali lagi saya mau berkata kepada saudara dan saya, dimanapun engkau pergi dan berada saat ini, engkau dan saya tidak punya kekuatan itu. Jangan coba-coba mengambil alih pimpinan Tuhan di dalam hidup kita. Maka ketika kita mengambil alih pimpinan Tuhan dalam hidup kita, bukan lagi kita kesasar, tetapi kita akan berantakan. Tetapi satu hal, percayakan hidupmu dan hidupku dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Karena ketika di masa sukar, di masa kesulitan, di masa kesusahan, siapa yang dapat menolong dan memimpinmu dan memimpinku? Hanya Tuhan yang mampu melakukan. Dan yang ketiga, pastikan bahwa engkau dan saya mempunyai nilai kebenaran. Penting bagi saudara dan saya di tengah masa sukar ini, memastikan bahwa nilai-nilai kebenaran itu masih ada di dalam hidupmu dan hidupku. Dan berusaha memperoleh nilai-nilai kebenaran itu. Dan berusaha melakukan nilai-nilai kebenaran itu. Nah, kalau kemudian kita melakukan nilai-nilai kebenaran itu, saya terlalu yakin, di tengah-tengah kesulitan apapun, Allah pelihara hidup. Dia jaminan hidup
saudara dan saya. Bahkan di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi kita semua, percayalah, justru di situ kita melihat pertolongan Allah itu sempurna bagiku dan bagimu. Jangan takut. Percayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Pegang janji Tuhan, karena Tuhan berdaulat dalam hidupmu dan hidupmu. Banyak berdoa, andalkan Tuhan dalam segala hal. Dan yang terakhir, saudara-saudara, saya ingin mengimbau sebagai gembala sidang, doakan bangsa dan negara kita. Doakan pemerintah kita. Doakan seluruh rakyat Indonesia. Doakan para dokter dan para medis. Dan mohon belas kasihan Tuhan supaya turun bagimu dan bagiku dan bagi bangsa dan negara kita. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan itu akan datang tepat pada waktunya. Dan kita juga percaya belas kasihan Tuhan itu ketika turun bagi bangsa negara ini, bagi pemerintah dan rakyat Indonesia. Saya dan kita yakin bersama, maka virus ini pasti dihentikan oleh Tuhan. Tapi satu hal, Tuhan mau kita tetap setia kepada Dia. Satu hal Tuhan mau, bukan lagi kita mengandalkan manusia, tapi andalkan Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu menghentikan virus ini. Tidak ada jalan lain bagi kita sebagai orang yang percaya, kecuali berpengharapan hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.